Perhatikan surah An-Nur ayat 33. Ya. Dibacanya dari ayat 32 ya. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُوا نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ini jelas, nikahkanlah wanita-wanita yang tidak menikah di antara kamu, baik yang gadis maupun yang janda, dan laki-laki yang saleh di antara hamba-hamba dan budak-budak sahayam. Jika mereka fakir, yughnihimullah min fadli, Allah akan mencukupkan mereka yang bersumber dari karunia-Nya. Allah wasi'un alim, Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Wal yasta'afif, sedangkan orang la yajiduna nikaha, yang tidak mampu menikah, mungkin belum memilih lagi, ada kekhawatiran berbagai macam, apa yang harus dilakukan? Yaitu memakai sifat iffah. Apa itu iffah itu? Ada yang bernama Afif, Afifah. Tahu tidak diarti namanya itu? Bahaya itu ada Afif berpacaran dengan Afifah. Nancak kedua nama diganti saja tu. Afif itu laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya. Jangankan melakukan yang haram, menghampir kepada yang subhat saja, atau berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, itu bukan karakter seorang afif. Seorang afifah adalah wanita yang menjaga diri dari yang haram, yang menghindarkan diri dari yang subhat, dan bahkan dalam perkara yang mubah saja dia tidak berlebih-lebihan. Itu afifah. Masa ia ada afif dengan afifah berpacaran? Bagaimana dia menjaga kehormatan dengan cara seperti itu? Nama rancak perangai tidak sesuai. Itulah afif, afifah. Jadi iffah itu apa maknanya? Suatu karakter, suatu sifat, akhlak dalam diri seseorang yang membuat orang itu mawas diri dengan kehormatannya, supaya jangan rusak, jangan ternoda. Nah, itu sifat iffah. Bagaimana caranya? Tentu menjauhi yang haram, menghindari yang subhat, dan bahkan tidak berlebihan dalam perkara yang mubah. Yang mubah dia pakai tapi sekedarnya saja. Itu afif. Wal yasta'afif, dan hendaklah orang yang tidak mampu untuk menikah karena asbab, bukan hanya karena kekayaan. Orang tidak menikah itu kan bukan karena tidak ada uang saja. Bisa tidak menikah karena kondisi fisik, bisa tidak menikah karena ada tanggung jawab yang harus dipikul berbagai macam. Yang seperti itu hendaknya apa? Memakai sifat iffah, jaga diri, jaga kehormatan. Nah, itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita. Sebelum akan menikah, sudah apa kata Allah?
وَلْيَسْتَعْفِفْ. Pesankan ke mereka, jaga diri, jaga kehormatan. Jangan membiarkan diri kita rusak kehormatannya. Di hari ini tidak sedikit pemuda dan pemudi yang belum menikah, tapi sebenarnya mereka sudah tidak punya kehormatan lagi. Ngeri juga kita mendengarkan penelitian-penelitian yang dilakukan. Sekian anak muda telah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Sedih dan kecewa betul kita ketika mendengarkan kawan-kawan dari yang bertugas di kantor urusan agama ketika ditanya apakah grafik orang yang menikah dalam keadaan hamil ataulah dulu bajak pada Jawi itu turun atau naik, mereka jawab naik terus. Dan tidak sedikit laporan-laporan penelitian yang kita baca bahwa anak-anak yang sudah tingkat SLTA sudah banyak yang tidak gadis lagi. Nah, bahkan sekarang sudah menurun sampai ke tingkat SLTP. Kenapa? Karena berpacaran sudah sampai ke tingkat SD sekarang. SD salah pandai nyebut papa mama gitu. Siapa yang mengajar ini? Nah, berarti tidak ada sifat iffah. Kenapa? Nah, coba perhatikan. Kenapa perintah seperti ini datang di dalam Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Khalik yang menciptakan kita, dia tahu dengan kondisi kita lahir dan batin. Jadi ibarat umpamanya bapak dan ibu-ibu kalau membuat kue, ibu-ibu kalau membuat kue kan tahu ingredientnya tuh, tahu isinya, gulanya segini, tepungnya segini. Nah, kalau sempat kue tadi tidak kembang, pasti ibu-ibu tahu kok anak kurang tadi kok. Allah Subhanahu wa ta'ala khabirun alimun, bukan hanya tahu secara umum saja, tapi sampai ke detail kita. Bukan hanya lahiriah saja, tapi batin kita dia tahu. Karena itu karakter diri kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Bahkan lebih tahu dari diri kita sendiri. Dia maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dengan demikian dia tahu bahwa makhluk yang dia ciptakan itu, dia maha tahu ada tarkibat, ada susunan lahiriah dan batiniah. Di antara batiniah itu adalah syahwat. Syahwat itu tidak mungkin tidak tersalur. Nah, kalau seandainya syahwat tersebut tidak disalurkan ke arah yang baik dengan cara yang benar, maka dia akan merusak diri orang itu dan merusak masyarakat. Itu makanya dalam Islam dilarang ada ajaran-ajaran yang dilahirkan oleh sebagian orang dan mereka katakan itu bagian dari ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka katakan ini ajaran dari Nabi Isa, ini dari sini, dari situ. Apa itu? Ditolak oleh Islam, yaitu ajaran kerahiban. Atau kerahiban, orang yang sama sekali memutuskan diri dari dunia dan termasuk dari pernikahan. Islam menegaskan la rahbaniyata fil Islam, kerahiban tidak ada di dalam Islam. Karena agama Islam ini diturunkan untuk manusia dengan fitrahnya, menjaga fitrah manusia. Di antara fitrah Allah menciptakan kita dengan fitrah itu dalam karakter dasar itu apa?
kita bersyahwat. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantara ila akhir al-ayat. Jadi ada di dalam karakter dasar kita, itulah kalau ibarat kue, adonan dasar kita itu ada unsurnya syahwat. Syahwat kepada apa? Syahwat kepada dunia, kepada berbagai macam di dunia ini. Syahwat kepada pasangan, kepada lawan jenis. Jadi tidak mungkin tidak ada syahwat. Jadi kalau ada orang yang suka ke sejenis, itu bukan salah adonan, tapi dia dalam keadaan rusak yang perlu diperbaiki sebagai ujian untuk kita bersama. Bisa jadi yang merusaknya adalah kita juga. Orang tua terkadang pengen anak perempuan, tapi yang lahir laki-laki terus. Dia badak, dia lepong siti. Akhirnya jadilah dia laki-laki melambai. Nah, yang kondisi seperti itu bukan kesalahan pencipta, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu terjadi karena apa? Sebagai ujian agar kita bisa memperbaiki kondisi tersebut, bukan melestarikannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam terkibat dasar, dalam fitrah yang menjadi karakter dasar penciptaan manusia, ada hubbus syahwat, ada cinta yang berdasarkan syahwat, cinta yang dipengaruhi oleh syahwat. Jadi tidak hanya cinta dalam satu model. Karena itu ada buku tentang al-hub, tentang cinta itu, dan jadi falsafah cinta katanya. Falsafah cinta itu bukan satu model. Ada cinta kepada orang tua berbeda, cinta kepada anak berbeda, cinta kepada Allah dan Rasul tentu lain lagi. Tidak bisa disamakan semuanya. Tapi cinta kepada pasangan, cinta kepada dunia, itu hubbus syahwat, cinta dengan syahwat. Cinta kepada anak, apakah itu ada syahwat juga? Iya, tapi syahwat apa? Bukan syahwat seksual, tapi syahwat menginginkan anak itu jadi begini, seperti ini, membanggakan kita dan sebagainya. Karena itu, kalau orang tua terlalu bersyahwat mencintai anak, anak itu ingin dicetaknya bak isi kepalanya. Padahal belum tentu anak itu seperti dia. Oh, kebetulan kok ngaji agak rajin gini, pengenlah anak mbok dapat jadi ustaz lah, masuk ke SMK, tiba-tiba di SMA suruh keluar tu jadi ustaz lah. Di ustaz tak jadi teknokrat tangguang pula. Ada orang yang karena bersyahwat betul menjadikan anaknya seperti maunya apa, akhirnya bagaimana? Dia menjadi diktator. Bukan dia membujuk, bukan dia menyadarkan, meyakinkan, tapi malah mengedepankan keinginannya tanpa memperhatikan apa yang menjadi potensi dari anak tersebut. Jadi aneh. Nah, itu bentuk syahwat kepada anak. Walaupun tentu kita punya hak untuk mengarahkannya, tetapi mengarahkannya dengan bijak, sesuai dengan potensi yang ada. Makanya salah satu yang kurang sekarang dalam faktor pendidikan kita adalah anak-anak kita tidak mendapat bimbingan yang tepat, sehingga saya sering jika ada anak-anak datang ke kita untuk meminta rekomendasi berbagai macam, mereka memilih sekolah berbagai berdasarkan apa? Kadang cenderung berdasarkan kawan banyak.
Orang banyak masuk situ, nyusul situ. Banyak anak-anak kita ini tidak mengenal potensi dirinya. Apa penyebabnya kira-kira? Karena di dalam lembaga pendidikan kita, bimbingan konseling seperti itu tidak ada. Guru BK itu boleh dikeceng guru pelengkap. Padahal guru BK itu penting loh. Guru BK itu sebenarnya sangat penting, diberi posisi yang tepat, dan dia betul-betul harus terpilih seorang yang komunikatif dengan anak, sehingga anak bisa membuka diri kepadanya, dan dengan itu seorang guru bisa membaca potensi anak itu dan memberikan timbangan. Dan tentu guru BK harus punya landasan keimanan yang kuat, wawasan keislaman yang mantap, supaya jangan arahannya nanti menyimpang. Nah, tapi tahu enggak, guru BK itu guru yang tidak dianggap di dalam beberapa sekolah. Baru ke guru BK itu anak tangka. Jadi saya semenjak dulu bingung saya melihat gaya pendidikan kita. Terus kemana anak akan mendapatkan masukan? Kalau dengan guru mata pelajaran, ya pekerjaannya adalah beri tugas, materi sekian, selesai jam, ini PR buat, itu saja. Nah, guru BK itu penting. Kalau saya sejak dahulu menganggap guru BK itu sangat penting. Sayang sistem kita tidak memberi ruang yang cukup. Tapi kalau lah bermasalah baru dan guru BK, karena panggil guru BK itu. Jadi momok yang atau image yang dibangun dipanggil guru BK itu menakutkan. Iya kan? Coba tanya. Padahal mereka semestinya memilih dengan apa? Dengan pertimbangan yang matang, dengan mengetahui potensi dirinya. Kadang memilih kuliah pun sekarang ini hanya berdasarkan apa? Satu, kawan, kama banyak. Yang kedua, image, mau kuliah di situ, mau kuliah di siko. Bangga betul itu. Nah, apalagi perguruan tingginya berkelas, ada yang banyak bayinya. Macam itu pertimbangannya. Nah, ada pula mana bisa capek jadi pegawai, ada pula begitu pertimbangannya. Jadi wajar saja kemudian anak ini tidak berkembang berdasarkan potensi yang ada dalam diri. Jadi kembali kita, ini sudah jauh kita kepada pendidikan, kita bicara tadi tentang pernikahan. Jadi syahwat itu bahagian dari unsur dasar khilqah, penciptaan manusia. Jadi tidak mungkin itu dihambat, dimatikan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan unsur tersebut. Tentu tidak mungkin Allah menyuruh membasminya. Karena itu dibutuhkan untuk tugas kekhilafahan yang dijalankan oleh manusia di muka bumi. Dengan syahwat itulah mereka menyukai, berpasangan, kemudian berikutnya mereka kemudian berketurunan. Nah, karena itu tidak ada di dalam Islam ajaran rohbaniyah, ajaran kerahiban, ajaran meninggalkan totalitas dunia ini, tidak menikah, tidak begini, tidak begitu. Itu bukan agama untuk manusia. Malaikat yang begitu, manusia tidak. Jin pun saling berpasangan mereka sama lain.